يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila suzu fa'suzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada kesempatan yang mulia ini di pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran usul fiqh ya, di pekan yang ke-12 atau 13 ya. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, dan juga mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada kita sekalian selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Kita mulai majelis kita dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pembahasan kita pada kesempatan sekarang ini adalah tentang mafhum ya. Tentang mafhum, silakan dibuka kitabnya halaman 18. Di mana yang disebut dengan mafhum kemarin itu adalah al-mafhumu wa ma'adala ala ilaftu la fi mahallin nutqi. Sekarang kita membahas mafhum ya. Al-mafhum aidon yanqasimu ila qismaini. Mafhum itu terbagi dua ya. Pertama adalah mafhumul muwafaqah, mafhum muwafaqah. Wa huwa ma kanal maskut. Ini mafhum muwafaqah itu adalah wa huwa ma kanal maskut. Jika maskut itu adalah makna yang tidak disebutkan, maka al maskutu anhu, makna yang tidak disebutkan, muwafiqon sesuai, lil mantuki dengan mantuk. Mantuk itu adalah makna yang disebutkan, lil mantuki bihi dengan makna yang mantuk atau yang disebutkan. Kamani dorbil abawaini, seperti larangan untuk memukul kedua orang tua. Nah, ini mana yang tidak disebutkan. Al-mafhumi yang difahami min qaulihi ta'ala, dari firman Allah ta'ala, fala taqul lahuma uffin. Surat Al-Isra ayat 23. Fala taqul, dan janganlah kalian mengatakan lahuma kepada kedua orang tua uffin, perkataan uf atau ah. Itu yang pertama ya. Yang kedua, wa kamani ikhraqi malil yatama, dan seperti larangan untuk membakar harta anak yatim min qaulihi ta'ala, dari firman Allah ta'ala, innal ladina ya'kuluna amwalal yatama. Innal ladina, sungguhnya orang-orang, ya'kuluna yang memakan, orang tersebut, amwalal yatama, harta anak yatim, zulman dengan cara yang zalim. Innama ya'kuluna, sesungguhnya mereka itu memakan, fi butunihim, di dalam perut mereka, naron, terhadap api. Jadi di sini ya, makna yang tidak disebutkannya adalah ikhraqu malil yatim, yaitu membakar harta anak yatim. Dan mana yang disebutkannya adalah ya'kuluna amwalal yatama zulman. Yang kedua, mafhum yang kedua adalah mafhum mukhalafah. Nah, ini mafhum mukhalafah adalah wahwa maka nal maskutu anhu, adalah keadaan ya, makna yang tidak disebutkan, mukhalifan sebaliknya, tidak sesuai, lil mantuki dengan makna yang disebutkan ya, lil mantuki bihi dengan makna yang disebutkan, ka'adami wujubi zakat, seperti tidak wajibnya zakat, alal ma'lufati, untuk binatang yang dipelihara di dalam kandang. Al-mafhumu ini ya, al-mafhumi ya, yang dipahami ini tidak wajib zakat itu, al-mafhumi dipahami min qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, bisa imatil ghanami zakatun,
Bisa imatil gonami, dalam kambing yang digembalakan zakatun ada kewajiban zakat. Rawahu Asy-Syafi'i. Wa adamul haji, dan tidak wajibnya haji fi ghairi ashhurin ma'lumatin, dalam bulan-bulan ya, di luar bulan-bulan yang sudah ditentukan. Qala ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu asyhurum ma'lumat, ada di dalam bulan-bulan yang ditentukan. Berarti mafhum mukhalafahnya tidak wajib haji di luar bulan-bulan yang sudah ditentukan. Surat Al-Baqarah ayat 197. Wajawazul bai'i. Wajawazil bai'i, dan seperti bolehnya jual beli yaumal jumu'ati pada hari Jumat. Idza lam yu'adzan, ketika belum mengumandangkan azan muadzinun muadzin. Qala ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, idza nudiya lisolati, jika dipanggil lisolati untuk melakukan sholat, mi yaumil jumu'ati pada hari Jumat, pas'au, maka bersegeralah, ila zikrillahi, untuk mengingat Allah, wadaru, dan harus meninggalkan kalian al-bai'a, terhadap jual beli. Jadi di sini ya, di ayat yang terakhir surat Al-Jumu'ah ayat ke-19, dilarang berjual beli pada hari Jumat ketika sudah dikumandangkan adzan ya. Berarti mafhum mukhalafahnya ketika belum dikumandangkan adzan ataupun sudah selesai melaksanakan salat Jumat, maka dibolehkan lagi untuk berjual beli. Yang disebut dengan mafhum adalah wa huwa madalla alaihi lafzu la fi mahallin nutqi, sesuatu yang menunjukkan lafaz tapi bukan dalam tempat atau keadaannya berbicara. Jadi tidak sesuai dengan keadaannya. Itu adalah mafhum ya. Kita pahami bahwa mafhum itu tadi sudah dijelaskan dalam kitabnya. Mafhum itu terbagi dua. Pertama adalah mafhum muwafaqah. Mafhum muwafaqah adalah arti yang tidak disebutkan tadi ya, maskut anhu, sesuai atau sama maknanya dengan yang disebutkan, yaitu mantuk bih. Tadi seperti larangan memukul orang tua berdasarkan ayat larangan mengatakan kepada orang tua, yaitu surat Al-Isra ayat 23, fala taqul lahuma uf, dan janganlah kamu mengatakan kepada kedua orang tua perkataan Nah, ini menurut ayat ini memukul juga diharamkan karena makna yang tidak disebutkan, yaitu memukul, sesuai dengan mana yang disebutkan. Apa mana yang disebutkan? Yaitu mengatakan kenapa tidak dibolehkan memukul? Karena sama-sama menyakiti. Atau larangan membakar harta anak yatim berdasarkan ayat larangan memakan harta anak yatim, karena memakan harta anak yatim dan membakarnya sama-sama merugikan. Maskut anhunya adalah membakar harta anak yatim, sedangkan mantuk bihnya adalah memakan harta anak yatim. Jadi maskut anhunya membakar harta anak yatim dan mantuk bihnya memakan harta anak yatim. Berdasarkan ayat, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naro. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. Ya, surat An-Nisa ayat 10. Nah, ini makna yang tidak disebutkan tadi ya, yaitu membakar harta anak yatim, maskut anhunya sesuai dengan mana yang disebutkan, yaitu memakan harta anak yatim ya, yakuluna amwalal yatama zulman, karena sama-sama menghilangkan harta anak yatim. Selanjutnya, yang kedua adalah mafhum mukhalafah. Nah, ini mafhum mukhalafah adalah ketika arti yang tidak disebutkan tidak sama dengan yang disebut. Jadi menetapkan hukum berdasarkan kebalikan nas yang dibaca. Contoh misalnya kan, tidak wajib zakat pada hewan kambing yang diternak di dalam kandang, karena dipahami sebaliknya dari perkataan Rasulullah SAW, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i, bisa imatil ghanami zakatun. Pada kambing yang digembalakan di padang rumput ada kewajiban zakat. Jika hewan yang digembalakan di padang rumput wajib membayar zakat, maka mafhum mukhalafahnya kebalikannya, hewan yang dipelihara diternak di dalam kandang yang dikasih makan setiap hari, maka itu tidak wajib zakat. Itu contoh pertama tentang mafhum mukhalafah.
ataupun tidak ada haji di luar bulan-bulan yang telah ditetapkan untuk ibadah haji berdasarkan gitu kan kebalikan dari firman Allah al-hajju ashhurum ma'lumat. Musim haji itu adalah beberapa bulan yang dimaklumi yang sudah diketahui, surat Al-Baqarah ayat 197. Nah, ini pelaksanaan haji hanya ditentukan di bulan-bulan tertentu, yaitu bulan Zulhijjah. Jadi mafhum mukhalafahnya adalah tidak ada pelaksanaan haji di luar bulan tersebut, yaitu di luar bulan Zulhijjah. Jadi di 11 bulan itu tidak ada pelaksanaan haji karena al-hajju asyhurum ma'lumat sudah ditentukan. Contoh selanjutnya adalah boleh melaksanakan jual beli di hari Jumat itu kan selama adzan belum dikumandangkan. Tadi berdasarkan firman Allah surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati miyaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hei orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui gitu kan. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ayat di atas menjelaskan tentang larangan pelaksanaan jual beli setelah dikumandangkannya adzan pada waktu sholat Jumat. Jadi mafhum mukhalafahnya adalah boleh melaksanakan jual beli di hari Jumat selama adzan belum dikumandangkan dan setelah sholat Jumat selesai. Sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Kita tutup dengan pembacaan doa kafarat majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.